Terima kasih Pak Wali Kota sudah rawuh di sini, Ya, hadir dalam acara yang sangat luar biasa. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Sehat dan sudah di tes anti narkoba juga. Tes urin ya tadi ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Iya, berarti kesibukan apa Pak hari ini? Kesibukan kantor sih, kesibukan di pemerintahan aja. Sampai menjelang tadi saya mau ke Redbox ini masih rapat di Pemkot tentang anggaran Pem. Oke gitu, tidak apa-apa ya, tapi yang penting bisa membersamai hari ini ya Pak ya, terima kasih sangat. Oke, selanjutnya ada Pak dari Kasatres Narkoba, Polres Pekalongan Kota, Bapak Budi Prayetno SH. Selamat malam. Selamat malam Pembawa Bapak. acara, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, sama dengan Pak Wali Kota. Tadi kita melaksanakan upacara Hari Anti Narkoba Internasional, kemudian di Dada tadi kita dilaksanakan tes urin. Dan Alhamdulillah Pak Wali Kota, kami, Pak KBNNK Kabupaten Batang, hasilnya negatif. Luar biasa. Oke, selanjutnya Pak Krisna. Yap. Selamat malam Pak Krisna. Selamat malam, terima kasih. Iya, kita bertemu kembali Pak Krisna. Ya. Oke, bagaimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Sehat luar biasa ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, luar biasa. Baik Pak, langsung saja untuk memulai diskusi kali ini, nanti juga untuk para OKP serta Ormas yang sudah hadir bisa nanti berpartisipasi untuk mengajukan pertanyaan ya. Disiapkan untuk pertanyaan-pertanyaan yang sangat luar biasa di malam hari ini. Pak, ini berbicara soal narkoba seperti itu. Mungkin saya mengarah ke Bapak Wali terlebih dahulu ya. Terkait tentang tema HANI tahun 2023 yang jatuh pada tanggal 26 Juni ini, tentang diskriminasi dan penyalahgunaan narkoba ini seperti apa Pak? Kita bicara untuk lingkup Pekalongan dulu ya, Kota Pekalongan terutama. Memang Kota Pekalongan untuk narkoba ini statusnya sudah gawat narkoba ya, karena kita masih di posisi 10 besar peredaran narkoba terbesar di Jawa Tengah. Ini mudah-mudahan sih semakin menurun, dan memang eksploitasi penggunaan narkoba ini masih tinggi, dan itu info dari Ibu Kajari, info dari pengadilan, info dari kepolisian yang tertangkap, dan kasus narkoba ini masih banyak. Dan narkoba ini sekarang sudah tidak mengenal mengenal golongan, usia dan sebagainya. Kalau dulu mungkin narkoba identik dengan usia-usia pelajar maupun mahasiswa, katakanlah. Usia-usia mungkin 30, 40 tahun. Nah, sekarang ternyata di usia 50, 60, 70 tahun ini juga masih ada warga yang terkena kasus narkoba, dan ini juga statusnya tidak hanya di pengusaha, artis dan sebagainya, enggak, semuanya sudah pernah. Kalau kita ini di luar Pekalongan ya, kita konteksnya untuk kepala daerah, wali kota, bupati, apakah ada yang pernah terkena narkoba? Ada. Untuk misalkan dari jajaran TNI ya, ada juga. Dari kepolisian juga ada, dari kejaksaan juga ada, dari pengadilan juga ada. Semuanya, dari unsur pilot, semuanya pernah ada yang tersangkut narkoba. Nah, ini memang harus bersama-sama, karena narkoba ini sudah tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial maupun status pekerjaan. Ya, intinya kita semua harus hati-hati dan berkomitmen. Alhamdulillah tadi pagi kita juga dari jajaran Forkopimda dan banyak dari ASN, terutama kepala dinas, kita tes secara dadakan, secara acak. Alhamdulillah semuanya negatif tadi ya Mas Krisna ya, negatif. Alhamdulillah semuanya negatif. Ini kan bukti keseriusan kita sambil kita perencanaan untuk selalu ada tes secara acak, mendadak tanpa pemberitahuan, terutama di lingkup ASN pemerintah Kota Pekalongan. Itu akan kita lakukan supaya kita sama-sama menjaga, atau kalau saya sih yakin
di tingkat kepala dinas ya, di tingkat kabak ini semuanya bebas narkoba lah. Tapi kita nggak tahu ya, nggak tahu karena situasi dan kondisi ini narkoba ini sangat menggiurkan sebetulnya, menggiurkan dalam tanda kutip. Kalau kita ada masalah, baik itu pekerjaan, baik itu rumah tangga, baik itu apa ya, tersangkut kasus apapun, kebanyakan kok larinya ke narkoba. Ini mudah-mudahan tidak ditemukan lagi dari Kota Pekalongan ini ada kasus narkoba, harapannya itu Mbak Ayu. Ya, luar biasa sekali. Kemudian untuk dari Kasatres Narkoba Polres Pekalongan Kota, Pak Budi, bagaimana tanggapannya terkait tentang tadi tema HANI tahun 2023 ini? Terima kasih. Tadi sudah sampaikan panjang lebar oleh Pak Wali Kota Pekalongan. Kami dari Polres Pekalongan Kota juga sama dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional yang jatuh pada tanggal 26 Juni ini. Kita sama-sama untuk menciptakan wilayah utamanya Kota Pekalongan menjadi wilayah yang aman, kondusif, kemudian terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Sebetulnya narkoba itu sangat dibutuhkan, Mbak. Sebetulnya sangat dibutuhkan, tapi hanya untuk dua hal, ilmu pengetahuan dan juga untuk kesehatan. Bagaimana apabila kita tidak memanfaatkan narkoba dengan baik? Bagaimana jalannya kesehatan apabila kita tidak menggunakan narkoba? Yang dilarang adalah bukan penggunaannya, tapi penyalahgunaannya. Jadi boleh-boleh saja orang menggunakan narkoba asal dengan izin dokter aja, asal ada pengawasan dari dokter. Yang kita perangi adalah penyalahgunaannya. Kami dari Polres Pekalongan Kota ini sudah sangat luar biasa. Bahkan kami ada data untuk penanganan kasus narkoba di wilayah hukum Polres Pekalongan Kota ini. Tadi disampaikan Pak Wali Kota, kita mungkin 10 besar. Tapi kalau menurut kami, kalau di Jawa Tengah itu ada 3 grade. Yang pertama adalah warna merah. Warna merah itu sudah sangat tinggi. Itu antara lain adalah kota besar Semarang, kemudian Solo Raya, Solo utamanya, Surakarta, kemudian yang ketiga adalah Jepara. Kalau kita itu sudah di grade-nya grade yang hitam, berarti akan mendekati merah. Di antaranya Pekalongan ikut itu. Kemudian kalau yang hijau itu seperti daerah selatan, Mbak, Purbalingga, kemudian Temanggung, itu relatif mungkin daerahnya daerah pegunungan, jadi mungkin penyalahgunaannya agak rendah. Kalau kita di tahun 2021 di Polres Pekalongan Kota memberkas sekitar 40 berkas, kemudian di tahun 2022 kita ada 56 berkas. Izin Pak Wali Kota, untuk kami di tahun 2023 ini sampai di bulan Juni ini kita sudah memberkas sekitar 25, Pak. Jadi kita juga cukup tinggi dan tadi disampaikan untuk pusaran atau kisaran usia memang merata, Pak, dari mulai yang 20 sampai yang 60 memang sama. Dan kalau pekerjaan, Pak, pekerjaan yang kita berkas itu rata-rata di non formal, Pak Wali. Mungkin itu dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, luar biasa. Kemudian kita mengarah ke Pak Krisna selaku Kepala BNN Kabupaten Batang. Bagaimana Pak melihat fenomena saat ini narkoba? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang pertama mungkin saya mau berikan apresiasi ya untuk pihak Pemkot Pekalongan, kepada Pak Wali, kepada pihak Kesbangpol yang sudah menginisiasi kegiatan ini. Jadi tadi pagi juga kita sudah melaksanakan kegiatan bersama Pak Wali dan jajaran juga. Dan malam ini kita lanjut dengan kegiatan di Red Box ini gitu ya. Oke, jadi kalau tadi ditanyakan oleh saudari moderator, mungkin saya mau bicara data dulu ya gitu. Jadi BNN itu rutin melakukan survei nasional tiap 2 atau 3 tahun sekali gitu. Kerjasama dengan BRIN dan BPS. Kalau kita bandingkan hasil penelitian tahun 2019 dengan 2021, itu ada peningkatan gitu ya. 2018 1,8% total populasi penduduk Indonesia usia 10 sampai 59 tahun itu adalah penyalahgunaan narkoba gitu. Nah, kemudian tahun 2021 persentase ini meningkat menjadi 1,95% gitu ya. Penyalahgunaan yang tertinggi itu di daerah perkotaan gitu. Kalau kita bicara daerah pedesaan itu justru trennya agak menurun gitu ya.
Nah terus kalau misalkan kita telisik lagi 1,95% ini, ya berarti sekitar 3,6 juta jiwa, itu siapa? Nah tadi yang disampaikan Pak Wali itu betul gitu. Jadi yang mendominasi itu adalah mereka yang berada di usia produktif gitu ya. Sebanyak 54,6% itu adalah mereka yang berusia 25 sampai 49 tahun gitu. Kemudian 22,5%-nya itu mereka yang berusia 15 sampai 24 tahun gitu. Selebihnya itu adalah mereka yang berusia 50 dan 60 tahun ke atas gitu ya. Itu jadi bicara data gitu ya secara nasional. Nah, sekarang saya coba mengulik data di Kota Pekalongan. Kalau bicara data kasus, Pak Budi pasti punya data yang lebih valid gitu ya. Nah, saya coba ambil dari data penyalahgunanya. Karena salah satu layanan kita itu kan rehabilitasi rawat jalan. Kayak gitu. 2021 kami melakukan rehabilitasi kepada mereka yang datang secara sukarela, itu ada 25 orang. Gitu. Nah, kemudian tahun 2022 itu 35 orang. 13 orang diantaranya itu berasal dari Kota Pekalongan. Kayak gitu. Nah, untuk tahun 2023 ini dari Januari sampai bulan ini baru satu nih Pak. Kayak gitu, baru satu yang datang perempuan secara sukarela gitu ya. Nah, itu dari mereka yang datang secara sukarela. Nah, kemudian kami juga punya layanan melakukan assessment terhadap tersangka penyalahguna narkoba. Jadi kalau misalkan Pak Budi dan jajaran itu menangkap, tersangka itu punya hak untuk diberikan assessment. Nah, yang bisa memfasilitasi assessmentnya itu adalah kami di BNNK Batang. Gitu. Saya ambil data tahun ini, kami sudah melaksanakan assessment terhadap 12 orang tersangka. Itu 7 orang diantaranya itu dari Kota Pekalongan yang dikirim oleh Pak Budi kepada kami, gitu ya. 5-nya dari Batang, gitu. Jadi dari data itu setidaknya bisa memberikan gambaran gitu ya. Kalau misalkan kita bicara tingkat kerentanan. Tetapi seperti yang tadi saya sampaikan, saya juga apresiasi gitu kepada pihak Pemkot. Karena kebetulan memang nama kami ini kan BNNK Batang. Tapi kami punya tugas sampai dengan Kajen dan Pemalang gitu. Dan saya bisa katakan bahwa dari pihak Kota Pekalongan itu cukup banyak aktif melakukan koordinasi dengan kami dari pihak Disdik, kemudian dari Bu Agustin, itu juga banyak membantu kami, Kesbangpol juga, Pak Taufik, Pak Hermawan, dan sebagainya gitu. Jadi saya berharap mudah-mudahan komitmen yang bagus ini tetap bisa kita tingkatkan ke depannya. Karena memang sekali lagi kalau kita bicara masalah narkoba itu adalah fakta yang ada di sekitar kita. Narkoba itu beda dengan kasus extraordinary crime lainnya seperti illegal logging, korupsi, pencucian uang, prostitusi gitu. Narkoba itu dia bisa ada di mana saja dan bisa kena kepada siapa saja gitu. Jadi kalau misalkan dulu tahun 90-an mungkin ada istilah bahwa yang bisa kena narkoba itu orang yang punya uang, eksekutif muda, sekarang udah enggak. Seperti itu. Jadi tadi Pak Budi sempat menyinggung gitu kan, kalau kita bicara penyalahguna narkoba, pelakunya itu yang mendominasi adalah mereka yang bekerja di sektor informal gitu ya. Nah, itu benar sekali. Jadi kalau kita simpulkan, kalau kita bicara di tingkat pelajar yang dikonsumsi itu adalah mayoritas obat-obatan, kalau di kalangan pekerja yang dikonsumsi itu yang dominan adalah sabu gitu. Jadi sabu itu sudah sangat-sangat bisa dibeli gitu oleh masyarakat kita. Kalau mereka tidak bisa beli sendiri, mereka patungan gitu. Dan kalau kita lihat memang karakteristiknya ini, mohon maaf gitu ya, mereka bukan pegawai ini, tapi mereka yang bekerja di sektor-sektor informal, dan mereka berada masih pada di usia produktif. Mereka juga punya riwayat penyalahgunaan yang cukup panjang.
Jadi kalau kita telisik lagi tuh, rokok udah biasa lah gitu ya, miras udah biasa, obat-obatan, kemudian ganja, kemudian sabu, kemudian free sex, kayak gitu. Jadi karakteristiknya itu yang kita tangkap, kemudian yang kita assessment atau yang kita rehab secara rawat jalan, itu hampir sama seperti itu. Kurang lebih secara umum ya gitu. Mungkin itu dulu Mbak, terima kasih. Baik, luar biasa itu tadi penjelasan terkait tentang narkoba ya, atau tema yang ada di hari ini. Mungkin kita akan membuka sesi pertanyaan, boleh Pak, Bapak? Boleh ya? Oke. Silahkan untuk rekan-rekan dari Ormas ataupun dari Gertak yang ingin menanyakan sesuatu bisa langsung tunjuk tangan. Adakah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Gertak Kota Pekalongan tentunya ingin menanyakan apakah bisa rehabilitasi untuk yang menggunakan alkohol, karena setiap hari itu kalau tidak minum alkohol itu rasanya gemetar gitu Pak. Di daerah kami itu ada ya, di daerah kami itu marimas dicampur sama alkohol. Nah itu hidupnya sebatang kara, anaknya ya masih remaja gitu Pak. Ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh untuk dari KNPI, silahkan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung diajukan untuk sesi kali ini. Nanti kita akan banyak mengobrol sebenarnya. Seperti itu. Ada? Oke, silakan Bapak. Oke, terima kasih. Di lingkungan kita di kampung terkadang banyak lingkungan kita ternyata narkobanya di kalangan pemuda terutama itu banyak banget, terutama daerah Klego itu Klego sama Poncol itu bisa dibilang satu kampung itu peredaran di situ itu banyak, tapi mungkin untuk pemberantasannya kita harus lapor gimana, dan mungkin mereka juga main lebih cantik ya biar nggak kelihatan. Itu aja, terima kasih. Baik, luar biasa pertanyaannya. Ada lagi mungkin? Oke, dipersilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seno dari KNPI Kota Pekalongan. Izin menanyakan kepada Pak Krisna maupun Pak Budi terkait penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, apa sih kita sebagai masyarakat awam deteksi sejak dini itu warga maupun dari masyarakat pengguna narkoba. Jadi kita di lingkungan bawah, di lingkungan masyarakat khususnya di level bawah sampai RT RW itu ikut bisa mengawasi penyalahgunaan narkoba. Jadi itu perlunya sosialisasi mungkin dari BNN maupun dari Sat Narkoba untuk sosialisasi sampai tingkat RT agar deteksi sejak dini di lingkungan masyarakat bawah. Yang kedua, yang saya tanyakan itu klasifikasinya penyalahgunaan narkoba itu antara yang direhab maupun tidak, itu apa Pak? Rata-rata itu memang kebanyakan public figure yang direhab, tapi teman-teman kami yang sebagai pengguna ataupun penyalahguna narkoba itu banyak kan tidak bisa rehab, katanya itu rehab itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Benar atau tidak Bapak? Itu yang cukup dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menambahkan saja sedikit ini Pak Budi, Mas Krisna, karena fenomena ya, kita bicara fenomena. Yang kita tahu kan narkoba itu semacam narkotik, putau, sabu, ganja dan sebagainya. Tetapi fenomena sekarang di masyarakat itu kan jelas ilegal gitu ya, barang-barang ilegal yang memabukkan. Ya, tetapi fenomena di masyarakat ini sekarang justru menggunakan
barang-barang yang legal. Seperti tadi disampaikan oleh Mas Tuit, alkohol murni dicampur marimas kayak es batu, oke ya. Engko jojo kowene dhewe ora. Enggak ya. Iki orang mlebu kriteria wong awake seger kok. Kalau narkoba kan mungkin badannya sayu-sayu gitu ya. Terus saya nggak tahu ya ngelem itu seperti apa? Apakah ya lem di hirup-hirup? Kalau kita menggunakan bahan alamiah lagi kecubung ya, kecubung ya ono men mendem kecubung ini ada lagi. Nah itu fenomenanya bagaimana, terus kriterianya bagaimana kalau seperti itu Pak Kasat, apakah bisa dipidanakan, apakah tidak atau seperti itu ya. Mungkin sama sih sebetulnya pertanyaan saya, ini juga mungkin untuk pengetahuan teman-teman. Kalau sekarang ini masyarakat justru saya nambahkan lagi untuk masyarakat ini sebetulnya jangan sungkan atau jangan takut untuk melaporkan baik itu saudaranya, tetangganya, sahabatnya, komunitas, teman komunitasnya dan sebagainya untuk dilaporkan minta direhab. Itu tidak akan terkena sanksi pidana ya Pak Budi, Mas Krisna. Ini justru jangan ditutup-tutupi, itu malah akan justru semakin menjerumuskan mereka ke dalam permasalahan yang nantinya lebih besar. Sebetulnya orang kan kadang ini jangan saudara saya, tetangga saya justru kalau ada apa-apa dia menyembunyikan atau tidak memberikan informasi. Ini justru salah ya. Jadi mari kita antar saudara kita untuk ke BNN tadi seperti Mas Krisna sampaikan, untuk direhab itu tidak akan terkena pidana kecuali tertangkap dan ada barang bukti seperti itu ya Mas Krisna, Pak Budi. Oke, mungkin itu informasi tambahan dari saya Mbak Ayu. Oke, baik, terima kasih Bapak Wali Kota. Dan mungkin Pak Krisna terlebih dahulu untuk menjawab tadi dari beberapa pertanyaan. Kalau disimpulkan memang pertanyaannya terkait tentang fenomena serta peredaran narkoba di setiap wilayah, seperti itu Pak. Ya, baik. Saya jawab pertanyaan yang pertama tadi ya. Kalau misalkan dia itu pecandu alkohol ya Pak ya, kayak begitu. Nah ini kan banyak Pak, kayak gitu. Entah itu dicampur dengan obat batuk sasetan lah, dengan spiritus atau apalah. Jadi memang masyarakat kita ini luar biasa kreatif, cuma terkadang kreatifnya itu untuk hal-hal yang negatif gitu ya. Dan memang faktanya berdasarkan temuan kita memang betul seperti itu Pak gitu. Jadi kita pernah temukan di sekolah itu bahkan pohon kecubung, tahu ya? Pohon kecubung, kemudian magic mushroom, jamur yang tumbuh dari kotoran kerbau. Itu di daerah di Batang, itu di daerah utara tuh ada ya, Kuripan betul kayak begitu. Terus juga di daerah tempat wisata juga di daerah Batang itu ada. Jadi si pengelolanya ini nggak tahu Pak, dia buang kotoran hewan, ternyata itu dimanfaatkan oleh anak-anak muda untuk diambil jamurnya. Dan itu mereka kreasikan tuh, entah dicampur untuk membuat mie instan gitu ya, atau dibuat telur dadar gitu. Itu fakta yang ada kayak begitu. Dan itu yang melakukan adalah anak-anak usia sekolah rata-rata gitu. Jadi kembali lagi ke pertanyaannya, kalau misalkan bicara soal kecanduan alkohol, kami menerima Pak gitu. Kami punya layanan rehabilitasi rawat jalan kayak begitu. Jadi bukan hanya masalah ketergantungan narkotika seperti ganja, sabu, ekstasi dan sebagainya, tapi ketergantungan akan obat-obatan termasuk juga masalah alkohol itu kita terima seperti itu. Nanti tinggal datang ke kantor BNK Batang, kantornya tahu Pak ya, seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan kedua, apa yang bisa kita lakukan kayak begitu ya, dari sisi masyarakat ataupun keluarga. Saya yakin Bapak Ibu, sekarang tugas kita sebagai orang tua ini kan bertambah ya. Kalau dulu mungkin waktu zamannya saya kecil, kita intinya itu kan diajarkan bagaimana kita belajar ilmu pengetahuan, agama, sopan santun, kayak begitu. Orang tua zaman sekarang harus juga punya pemahaman soal bahaya narkoba. Itu menurut saya, kayak begitu. Kenapa? Karena kita harus paham kalau kita bicara bisnis narkoba ini, PBB itu udah menyebutkan kejahatan internasional itu banyak jenisnya.
bisnis nomor satu yang paling menguntungkan di dunia ini itu bisnis narkoba. Kayak begitu. Kemudian modus narkoba itu berkembang terus, trennya berkembang terus. Bapak Ibu juga harus tahu istilah yang namanya New Psychoactive Substances atau narkotika jenis baru, NPS. Bapak Ibu boleh browsing. NPS itu sederhananya adalah modus bagaimana bandar mengakali konsumen supaya mereka tidak tahu kalau yang dikonsumsinya itu mengandung narkotika. Dalam bentuk apa? Makanan, minuman, permen, seperti itu. NPS yang sudah ditemukan di dunia ini, per data tahun ini, 1.150 jenis. Yang sudah terdeteksi di Indonesia, itu ada 91. Yang sudah diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan, sehingga kalau misalkan ada yang pakai bisa dikenakan sanksi, itu 85 jenis. Nah, 6 jenis ini masih statusnya itu mengambang Bapak Ibu. Gitu. Salah satu dari ke-6 jenis ini itu adalah namanya kratom. Bapak Ibu boleh cek di Tokopedia, kalau ketik kratom, KRATOM, itu dijual bebas. Hati-hati kalau misalkan mengkonsumsi kratom. Gitu. Saudara kita di Kalimantan Barat, di Kabupaten Kapuas Hulu, mohon maaf saya pernah ke sana, jadi dari bupati sampai petaninya itu Pak, itu mereka mengkonsumsi dan mereka punya keinginan supaya ini bisa menjadi barang yang legal. Kratom mengandung narkotika, gitu ya. Jadi masyarakat di sana yang dulunya minum minuman alkohol, sekarang beralih minum kratom, gitu. Mereka yang biasanya minum kopi, minum kratom. Alasannya untuk menambah stamina, supaya lebih fit, kayak begitu. Tapi yang mereka belum sadari sepenuhnya itu mengandung narkotika. Gitu. Dan ini bisnis yang menjanjikan diekspor ke Amerika, ke Australia. Masa pandemi kemarin 2 tahun, bisnis kratom itu tidak terpengaruh sama sekali. Tetap jalan. Gitu. Jadi pemerintah punya target sampai tahun 2024 awalnya, kemudian mundur kalau nggak salah sampai 2029. Di tahun 2029 nanti pemerintah harus memutuskan apakah kratom ini ilegal atau legal. Gitu. Nah itu contoh gambaran bagaimana narkoba ini berkembang pesat Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi, yang harus kita lakukan adalah kita harus memahami mau tidak mau Bapak Ibu. Memahami bukan berarti kita itu pernah pakai atau kita adalah pemakai gitu, tidak. Tapi bagaimana kita memahami bahaya narkoba, jenis-jenisnya, trennya itu supaya tidak kita salah langkah. Apalagi kita punya putra-putri di rumah gitu ya. Nah ini menurut saya ini harus kita jaga gitu. Pertanyaan terakhir terkait dengan masalah rehabilitasi. Memang Bapak Ibu sekalian, pasti kalau kita nonton TV itu ya, terutama infotainment, itu sering menimbulkan pertanyaan mungkin ya. Kok kalau misalkan dia public figure, kok dapat kesempatan rehabilitasinya itu cepat, kayak begitu. Nah, saya selalu sampaikan kepada masyarakat kayak gitu ya, apa sih yang menjadi hak-haknya mereka kayak begitu. Jadi, seorang tersangka penyalahguna narkoba, Bapak Ibu, itu pada saat ditangkap, itu punya hak yang namanya di assessment kayak begitu. Nah, jadi yang mengassessment itu adalah kami. Nah, intinya dari assessment ini adalah memberikan rekomendasi. Apakah memang dia itu betul adalah penyalahguna, pengedar atau penyalahguna plus pengedar. Termasuk misalkan kesempatan dia untuk direhabilitasi. Tapi saya selalu sampaikan jangan kita menunggu rehabilitasi itu begitu kita tersangkut kasus hukum gitu. Jadi polanya jangan seperti itu. Yang kita harus tekankan adalah begitu misalkan kita mengetahui ada saudara kita penyalahguna narkoba, segeralah lapor untuk mendapatkan rehabilitasi, jangan sampai menunggu tertangkap oleh petugas. Kurang lebih seperti itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Krisna. Kemudian dari Pak Budi, ini seperti apa Pak Budi kalau melihat dari ketiga pertanyaan tersebut, dari Kasatres Narkoba, terutama ya dari Polres Kota Pekalongan, bagaimana melihat fenomena serta kasus yang ada seperti itu? Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali maupun dari
Kepala BNNK Kabupaten Batang. Saya mungkin menambahkan saja, apabila tadi ada pertanyaan tentang rehabilitasi itu katanya mahal. Kami kalau kepolisian itu di pegangan saya adalah aturan. Kami beraturan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2010 bahwa yang bisa di asesmen itu adalah yang orang kedapatan menguasai atau menggunakan apabila jenisnya sabu adalah di bawah 1 gram, Pak Krisna ya. Sabu di bawah 1 gram itu bisa dilakukan asesmen, kemudian nanti dilakukan rehabilitasi. Namun demikian apabila ada kesadaran sendiri untuk datang ke BNN itu lebih baik. Sampai tadi disampaikan Pak Krisna, jangan nanti kalau sudah ketangkap, tersandung perkara hukum, berurusan dengan kami, baru keluarganya teriak-teriak minta direhab. Kami tidak semudah itu, karena di kami ada aturan. Apabila kita mengamankan seseorang, barang bukti ada, saksi ada, 2 alat bukti cukup, kita harus mengajukannya sampai ke JPU dan nanti akan diteruskan sampai ke pengadilan. Namun demikian apabila barang bukti yang kita dapatkan memenuhi unsur untuk dilakukan TAT, tim asesmen terpadu, ada kejaksaan, ada dari BNN, ada dari ahli dokter, itu nanti akan berkesimpulan. Untuk masalah hukum pasti biasanya akan dikembalikan ke penyidik dan kita akan proses, kemudian nanti apabila dia memang nanti di pengadilan akan diputuskan untuk dilakukan rehab, itu kita harus ada kekuatan hukum dulu. Jadi tidak benar apa yang dikatakan kalau yang kuat bayar mungkin artis dan lain-lain nanti bisa langsung di rehab. Kalau di kami tidak, proses kami seperti itu. Kita tetap jalan, proses hukum tetap jalan, namun demikian apabila memang barang buktinya kurang dari ketentuan SEMA itu bisa kita lakukan permintaan asesmen. Mungkin itu tentang yang beredar di masyarakat tentang rehabilitasi. Kita tetap jalan. Tadi sudah sampaikan Pak Krisna, kita sudah 7 Pak ya, sampai bulan ini Pak ya. 7, kita sudah 7. Pekalongan Pak, kita sudah mengajukan untuk TAT, tim asesmen terpadu itu 7. Namun kita berkas tetap jalan. Nanti kita nunggu keputusan dari pengadilan. Itu tentang rehabilitasi. Kemudian tentang maraknya peredaran narkoba. Contohnya di kampung-kampung, monggo Pak silahkan Pak, bisa dilaporkan ke Satres Narkoba Polres Pekalongan Kota atau bisa juga ke BNN. Namun demikian, mohon maaf Pak Wali, saya juga di jajaran narkoba ini juga baru Pak, mungkin sekitar 3 bulan, jadi kami juga mungkin masih belajar juga. Dan di narkoba ini ternyata bayangan saya awal dengan kenyataan yang ada itu jauh sekali. Kalau dulu bayangan awal itu saya harus melakukan penyamaran, kemudian saya nanti ketemu seseorang dengan cara mungkin saya akan mengamankan orang yang akan bertransaksi narkoba. Sekarang jauh sekali, bukan seperti itu Pak. Sekarang itu peredaran narkoba itu kita juga menggunakan media sosial Pak. Jadi ada yang namanya operator. Operator itu adalah pengendali. Biasanya operator itu punya anak buah. Tak buka nggak apa-apa Pak ya? Saya buka di sini nggak apa-apa Pak ya? Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ada operator itu ada anak buah, namanya kuda. Di istilah kami biasanya kami sebut kuda. Kuda itu tugasnya adalah membawa narkoba ini, kemudian nanti ditaruh di suatu tempat. Setelah itu difoto. Kemudian setelah difoto dikirimkan kepada operator tadi. Lah operator ini nanti akan banyak teman-temannya atau kenalan-kenalan atau langganan-langganannya. Biasanya pengguna ini akan menghubungi operator. Mas, saya butuh
barang ada. Lah setelah barang ada, pengguna ini transfer kepada operator. Biasanya tidak atas nama operator, nomor rekeningnya. Bisa istri, bisa teman atau apa. Kemudian setelah ada bukti transfer dikirim kepada operator, operator akan memberikan alamat, namanya jatuh alamat. Kamu barangnya di sini. Seandainya mungkin Pak Wali di Jalan Hayam Puruk Gang 2 adanya di bawah tiang listrik, dimasukkan di bungkus permen, kemudian di bawahnya batu. Ada fotonya, biasanya bentuknya seperti itu. Jadi kami kesulitannya kalau kami menangkap pengguna, itu kami tidak bisa naik ke atas. Kesulitan kami seperti itu. Izin Pak Dadim. Kita kesulitannya seperti itu. Biasanya kalau kita sudah menangkap satu orang, tidak akan kita bisa berkembang. Kita sulit seperti itu. Dan mungkin Mas yang dari tadi Poncol Mas ya, kalau memang ada Mas, tetangga atau apa sedang melakukan pesta itu, hubungi kami. Kami akan merahasiakan jenengan selaku pelapor. Jadi apa yang kita bayangkan tentang peredaran narkoba itu sudah sangat maju seperti itu. Mungkin itu Mbak yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali Pak Budi. Tadi menarik ya pembahasannya terkait tentang rehabilitasi, kemudian tadi juga ada fenomena narkoba dan lain sebagainya dan penyebarannya. Mungkin dari teman-teman Gertak atau dari teman-teman OKP serta Ormas barangkali ingin menanyakan kembali ini terkait narkoba, ada? Silakan. Oke, baik. 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Wali, Pak Kasat, Pak Krisna. Ada dua hal Pak yang kami tanyakan. Yang pertama, mungkin adanya kurangnya sosialisasi ya pada masyarakat terkait dengan proses penanganan pada pecandu ya, kita katakan pecandu. Yang saya tahu masyarakat itu takut kalau misalkan ada saudara, anak atau tetangga yang kecanduan mau dibawa ke BNN untuk melakukan rehabilitasi. Takutnya mereka itu akan ditanya dapat dari mana, terus prosesnya seperti apa, sehingga takut dia akan kesangkut juga nanti pada akhirnya. Nah itu mungkin kurang sosialisasi ke masyarakat bahwa kalau dia tidak tersangkut apapun dan dia mau minta rehabilitasi itu prosesnya beda dengan ketika OTT. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagian besar masyarakat juga tidak tahu gejala dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang pecandu. Karena barangkali kan masing-masing narkoba itu punya efek yang berbeda-beda. Sehingga itu juga mungkin bisa diberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa ciri-ciri orang yang kena narkoba itu seperti apa, dan apakah selalu pengguna narkoba itu punya rasa kecanduan atau ketagihan, atau memang hanya sekali-sekali dia pakai, sekali-sekali tidak ingin pakai lagi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief atas pertanyaannya. Kemudian tadi silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waryanto dari Gertak, Kelurahan Padugan Keraton. Mungkin yang saya sampaikan tidak secara teknis yang membahas tentang rehab dan sebagainya. Mungkin pertama mengapresiasi dengan kegiatan ini karena tiap tahun untuk Kota Pekalongan menyelenggarakan ini, terlepas nun sewu Pak Wali, Pekalongan masih 10 besar, tapi paling tidak ini ikhtiar dari Pak Wali dan masyarakat untuk tetap menjaga narkoba di Pekalongan tidak terlalu tajam gitu. Mungkin yang kedua, malam ini saya hadir, paling tidak sedikit ingin menagih waktu sosialisasi di Gensos Pak Wali itu. Dan saya waktu itu masih saya kepala reskimnya kebetulan bukan yang sekarang ya. Dulu itu saya malah pingin ketika narasumber yang hadir ini Nun Sewu terlepas
ini sudah bagus semua, sudah memberikan solusi. Mungkin dari segi ulama, jadi istilahnya entah itu dari segi pemuka agama Islam ataupun yang mana, karena kita ingin melihat dari segi segi syariah ataupun agama, narkoba itu sebetulnya barang yang dalam pandangan Islam ataupun agama lain itu ada nilai apanya itu loh, menilai haram ataupun halal gitu ya. Sementara ini kita belum dapat satu narasumber yang hadir di sini, non-sawu itu. Terus kedua mungkin janji yang saya tunggu malah sebetulnya malam hari ini bayangan saya ada testimoni dari non-sawu pengguna yang mungkin bisa memberikan secara detail non-sawu narkoba itu seperti ini dan efeknya sampai dia bisa istilahnya tobat ataupun bisa rehabilitasi dengan sempurna. Terus yang ketiga mungkin Pak Krisna non-sawu mungkin enggak nggih, misalnya dengan adanya HANI ini kita dengan ke masyarakat, selain kita pasang spanduk di beberapa tempat ataupun instansi pemerintahan, juga diadakan satu lomba poster untuk remaja, karena remaja menjadi segmen dari minimal mengetahui kalau narkoba itu ternyata seperti ini. Jadi mungkin kalau kita ini sudah tahu narkoba, tapi mereka barangkali belum tahu, bisa melewat poster itu mereka minimal teredukasi bahwa oh narkoba itu seperti itu. Mungkin itu yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, untuk dua pertanyaan kali ini langsung saja untuk bisa dijawab. Mungkin dari Pak Krisna terlebih dahulu, boleh? Tadi terkait tentang kurangnya sosialisasi bagi para pecandu narkoba Pak ini. Kemudian ciri-ciri orang yang terkena narkoba ini seperti apa? Dan kemudian pertanyaan kedua terkait tentang program ya, mungkin lebih ke program seperti itu. Program agar bisa kita memberantas bersama narkoba gitu. Persilakan Pak. Baik, yang pertama untuk Pak Arief terkait dengan masalah sosialisasi Pak. Memang kalau bicara masalah sosialisasi ini di satu sisi masyarakat sudah banyak yang tahu, tapi di sisi lain juga masih banyak yang belum tahu gitu. Dan kalau kita bicara yang belum tahu itu yang memang masih banyak Pak gitu ya. Jadi prinsipnya memang sosialisasi itu perlu kita lakukan melalui berbagai media tentunya. Dan satu hal yang jelas, BNN, Polres, Kesbang ini tidak bisa bekerja sendirian gitu ya. Karena jelas kami punya keterbatasan tenaga gitu. Nah oleh karenanya salah satu program dari kami itu Pak, itu membuat program penggiat-penggiat anti narkoba gitu. Jadi harapan kami itu mereka menjadi semacam perpanjangan tangan. Tes. Oke. Harapan kami para penggiat anti narkoba itu menjadi semacam perpanjangan tangan Pak, kayak gitu. Dan kami juga mengapresiasi kalau di Polres itu ada program Kampung Tangguh. Ini hampir sama dengan kami Pak, misalkan kalau di kami itu desa atau kelurahan bersih narkoba. Ini program yang sangat bisa disinergikan dan insya Allah besok pagi kami dengan pihak Polres itu akan melakukan kegiatan launching Kampung Tangguh Pak ya, di salah satu kelurahan di Pekalongan kayak gitu. Nah bicara mengenai masalah stigma Pak, kalau misalkan rehab itu nanti pasti akan ditangkap atau ditanyai, memang itu masih banyak Pak gitu. Kita juga harus pahami kalau kita bicara berurusan dengan penyalahgunaan narkoba, ini orang yang memang punya tingkat paranoid itu tinggi gitu. Jadi tidak heran misalkan dia datang ke kantor melihat petugas resepsionis kami pakai seragam, dikiranya polisi kayak gitu ya. Itu memang kemungkinan yang terjadi pada mereka Pak kayak begitu. Nah, secara umum memang namanya penyalahgunaan narkoba itu dia memerlukan bantuan dari orang lain, dari orang terdekatnya. Minimal apa? Minimal butuh bantuan untuk bisa diantar ke tempat rehab misalkan, atau misalkan ke BNN kayak gitu. Nanti begitu misalkan datang gitu ya, yang jelas semua proses ini gratis gitu. Kalau mereka yang lapor secara sukarela itu tidak ada sanksi hukum sama sekali, dan ini tolong disebarluaskan. Nanti kita akan lakukan assessment Pak, gitu. Jadi kita nanti akan ketahui apa yang dia konsumsi, seberapa parah tingkat ketergantungannya, kayak begitu. Kemudian rencana rehabilitasinya seperti apa gitu ya. Itu dari kacamata rehabilitasi kayak gitu. Tentunya kalau misalkan
dia ditangkap karena berurusan dengan kasus, pendekatannya akan berbeda lagi, kayak begitu. Tapi sekali lagi untuk mereka yang memang penyalahguna narkoba, monggo silakan jangan ragu-ragu untuk datang. Gitu ya, daripada nanti rehabilitasinya itu setelah tertangkap. Nah, mumpung misalkan memang kita ketahui ada penyalahguna narkoba di sekitar kita, nah segeralah dibawa seperti itu. Nah, kemudian apakah contoh narkoba punya efek yang beda? Apakah selalu mengakibatkan kecanduan? Nah, kalau kita bicara sekarang ini Pak, trennya itu yang marak adalah narkotika sintetis. Sintetis itu berarti memang dia murni dibuat dari bahan kimiawi. Gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu yang besar di tahun 80-an, dulu ada istilahnya morfinis. Ya, pasti kelihatan tuh, ketahuan. Kurus, kering, gondrong, banyak baretan, suntikan. Itu kalau di film-film zaman dulu seperti itu digambarkannya gitu ya. Zaman 90-an, zamannya saya SMP, sekolah, itu generasi putau. Gitu. Generasi putau itu juga lebih mudah dikenali karena hampir sama. Suntikan, kemudian juga bekas siletan, dan putau ini mengakibatkan tingkat ketergantungan yang sangat cepat gitu ya. Nah, sekarang ini Pak, karena yang banyak itu adalah sintetis, ini lebih sulit untuk kita ketahui. Kenapa? Karena nggak ada bekas, gitu. Apalagi sekarang yang marak ini adalah mereka yang masuk dalam kategori penyalahguna masih di tahap coba pakai. Ini yang paling banyak di Indonesia saat ini nih, berdasarkan hasil penelitian. Coba pakai itu mereka pernah mengkonsumsi 1-2 kali, itu masuk kategori coba pakai. Dan mereka menggunakannya secara oral, melalui oral. Entah itu tablet, dihisap, dihirup, atau apa. Jadi tidak ada bekas gitu. Nah, oleh karenanya, apakah misalkan kita tidak bisa ketahui Pak? Bisa. Gitu. Cuma memang harus orang yang tepat. Gitu. Nah, bagaimana kita mencurigai di tahap awal? Bapak Ibu, kalau kita bicara penyalahguna narkoba, salah satu hal yang paling jelas itu adalah adanya perubahan perilaku. Tuh. Perubahan perilaku yang seperti apa? Orang-orang terdekatnya yang paling tahu. Kalau saya misalkan punya anak, saya kenal dia dari dia lahir sampai dia besar, perilakunya kesehariannya seperti apa, kan saya harus tahu sebagai orang tua. Begitu ada yang berubah, insting saya pasti udah bermain kan. Nah, Bapak Ibu juga harus begitu. Kayak gitu. Apakah kemudian kalau perilakunya berubah, anak saya itu pasti pakai narkoba? Belum tentu, atau tidak. Tetapi setidaknya kalau misalkan ada kecurigaan, Bapak Ibu bisa membawa ke tempat yang tepat untuk kita pastikan. Apakah mungkin ternyata dia perilakunya berubah, karena ada masalah dengan pacarnya, ada masalah dengan gurunya, atau dengan teman bermainnya gitu. Tapi setidaknya perubahan perilaku itu bisa menjadi sinyal gitu ya, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Yang terakhir dari Pak Haryanto nggih. Iya. Jadi saya mungkin terkait ini pertanyaan, mungkinkah kita bikin lomba poster buat remaja? Wah, sangat mungkin sekali Pak. Kami minggu kemarin itu baru bikin lomba mural buat para pelajar SMA, SMK. Cuma mohon maaf memang karena budgetnya terbatas, saya hanya bisa bikin undangannya itu tertutup. Saya undang 10 sekolah untuk bikin mural dan mereka apresiasinya luar biasa kayak begitu. Ini juga bisa diterapkan di Pekalongan kayak begitu Pak. Jadi anak sekarang ini kan luar biasa cerdas ya. Mereka itu udah banyak yang bisa desain, yang mengenal teknologi kayak begitu. Kalau misalkan nanti pihak Kesbang bisa memfasilitasi, kami siap untuk membantu nanti Pak kayak gitu. Terima kasih. Oke, baik, itu menjadi catatan ya untuk pihak-pihak penyelenggara seperti itu. Mungkin dari Pak Wali ingin menanggapi terkait tadi pertanyaan. Ya, boleh. Ya, kalau saya sedikit aja sih tadi untuk pertanyaan dari Pak Arief sudah dijawab ya oleh Mas Krisna. Ini mungkin tentang ya pembahasan tahun lalu ya dari Gertak ya.
untuk kita menghadirkan testimoni mantan pengguna narkoba yang betul-betul sudah sembuh. Itu jadi PR kita nanti ya. Gertak acara sendirilah nanti. Ya. Ngenteni anggaran keplok ke Hendrik ya. Itu menurut saya karena harus ada kalau di situ kan mungkin success story ya kalau misalkan di pengusaha, tapi ini harus ada pengalaman dari betul-betul pengguna narkoba, nanti misalkan tersiksanya seperti apa ya, badan kalau sudah ketagihan tapi nggak ada uang, itu kan akhirnya karena ya ternyata sabu saja contohnya 1 gramnya sudah 1,2 ya Pak Budi ya, 1,2 juta. Ini lebih mahal dari emas. Ya, kalau memang kita masih ada duit pasti terus. Masih ada barang yang dijual ya masih terus. Kalau sudah nggak ada dua-duanya ya nyolong. Resikonya kan seperti itu. Ya, ini sangat bahaya sekali ini ya mudah-mudahan lah ya ini ikhtiar kita terus walaupun Kota Pekalongan ini masih zona hitam cenderung ke merah ya ini, tapi kita masih usaha terus, terutama di hari Hani ini ya ikhtiar kita seperti mengadakan acara pada malam hari ini. Mungkin itu Mbak Ayu, monggo. Baik, terima kasih. Kemudian Pak Budi dipersilakan untuk menjawab tadi beberapa pertanyaan yang ada, mungkin barangkali ingin menambahkan atau menggarisbawahi seperti itu. Menambahkan mungkin Mbak, ya tadi sudah disampaikan oleh Pak Krisna. Pak mungkin tidak perlu takut Pak, kami juga tidak akan mencari-cari Pak. Kalau memang ada keinginan atau keluarga jenengan yang mungkin kecanduan, monggo silakan Pak datang saja ke kami atau monggo silakan datang sendiri ke BNNK. Tidak akan Pak, tidak akan dikejar terus Pak. Pasti akan diberikan solusi, bahkan akan dilakukan rehab Pak. Pak Krisna tadi sudah matur bahwa itu gratis. Nanti silakan, mudah-mudahan nanti dengan rehab bisa sembuh lagi. Jangan takut lah Pak, jangan takut dari kami. Kami itu kan juga sama Pak. Kita abdi negara itu adalah pelindung, pengayom dan pelayan Pak. Nggak mungkin kita akan mencari. Yang sudah tertangkap saja ada perintah untuk dilakukan rehabilitasi, apalagi yang dengan datang sadaran sendiri kok akan dipersoalkan atau dipersulit, tidak mungkin Pak. Jadi monggo silakan. Kemudian mungkin Pak Wali mohon izin, mungkin sebentar lagi kan ini anak-anak masih masa libur sekolah dan akan datang masa pembelajaran atau tahun ajaran baru. Mungkin dengan tahun pelajaran baru ini kita sudah rutin Pak, mungkin di adik-adik kita masih melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Mungkin nanti bisa dari kami, di BNN, dari Kesbang, dari Pak Dandim juga ada Babinsa bisa kita dorong nanti ke sekolahan-sekolahan Pak untuk melakukan sosialisasi tentang bahaya narkoba ini. Karena apa? Karena mulai dari adik-adik kita yang akan masuk pelajaran baru harus kita bekali juga Pak untuk masa depan. Kemudian mungkin dari yang hadir ini adalah salah satu upaya dari Pak Wali Kota untuk penanggulangan narkoba. Contohnya adalah malam hari ini kita juga melakukan sosialisasi. Ini nanti bisa disampaikan dari organisasi kemasyarakatan kepada warga masyarakat juga, jenengan adalah kepanjangan tangan bahwa untuk membentengi narkoba ini sebetulnya adalah kita mulai dari diri kita sendiri, kemudian dari keluarga kita sendiri. Tingkat ketakwaan keluarga itu terhadap aturan agama, aturan norma-norma yang ada, kalau itu bisa dilaksanakan, keluarga yang harmonis, itu saya kira adalah benteng yang paling ampuh. Ketaatan kita melaksanakan ajaran agama itu adalah benteng-benteng yang sangat luar biasa untuk membentengi kita agar kita tidak terjerumus dari penyalahgunaan narkoba. Mungkin itu, matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Budi. Nah, tadi menarik ya dari Pak Budi ini, kalau ingin memberantas mungkin dimulai dari diri sendiri seperti itu ya, dan lingkungan keluarga. Nah, ini saya ingin bertanya juga kepada Pak Krisna mungkin, karena keluarga ini kan memiliki peranan yang sangat penting
dalam memberikan sebuah edukasi serta pemahaman gitu ya kepada anak atau kepada keluarga yang lain. Bagaimana langkah yang tepat atau yang bisa digunakan untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai bahaya narkoba, Pak? Dipersilakan. Tes. Ya, pada saat kita ingin sebagai orang tua memberikan pemahaman soal bahaya narkoba kepada anak kita, tentunya kita harus menyesuaikan dengan usia si anak tersebut gitu ya. Jadi tidak mungkin misalkan materi seperti yang tadi kami sampaikan, ini kita sampaikan ke anak kita di rumah yang usia sekolah dasar misalkan atau PAUD. Nggak akan ngerti itu, kayak begitu. Salah satu prinsip yang informasi yang kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah jangan sampai informasi yang kita berikan itu justru memicu rasa keingintahuan mereka. Gitu. Contoh misalkan begini, saya bilang bahwa narkoba itu punya efek stimulan. Stimulan itu berarti bisa meningkatkan vitalitas. Kalau orang misalkan yang loyo itu bisa jadi kuat gitu. Kalau anak yang masih belum cukup umur, dia pasti persepsinya beda. Gitu ya. Justru bisa menimbulkan rasa ketertarikan di anak itu. Nah, makanya apa yang bisa kita berikan? Contoh misalkan bagaimana kita perilaku hidup sehat misalkan gitu. Kemudian bagaimana kita itu berhati-hati pada saat kita menerima pemberian, apalagi itu sifatnya makanan, minuman dari orang yang tidak dikenal misalkan. Bagaimana si anak itu harus bersikap gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang kita bisa kedepankan kepada si anak. Makin besar dia, makin bertambah usianya, baru kita bisa sesuaikan. Saya juga tadi menyinggung masalah kayak testimoni gitu ya. Testimoni itu kemarin, mohon maaf Pak, memang kemarin kita sempat di sounding oleh pihak Kesbangpol, cuma belum ada yang berminat Pak, belum ada yang berani Pak gitu. Dan itu memang kita tidak bisa kami paksakan. Jadi misalkan saya punya klien gitu ya, dia udah selesai. Kemudian saya minta dia untuk memberikan testimoni gitu ya. Tapi dia tidak bersedia, saya nggak bisa paksa tuh. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti di kesempatan berikut ada orang yang sadar mau memberikan testimoninya Pak kepada. Kalau testimoni di hadapan Bapak Ibu sekalian yang sudah di tahap dewasa ini cocok. Tapi hati-hati jangan sekali-kali kita coba di anak-anak usia dini atau pelajar Bapak Ibu. Karena UNODC itu badannya PBB yang mengurusi masalah narkoba. UNODC itu tidak merekomendasikan misalkan testimoni di depan anak-anak pelajar misalkan. Atau misalkan pemilihan duta anti narkoba, itu tidak boleh misalkan mereka yang dulunya adalah mantan pemakai gitu. Kenapa? Yang dikhawatirkan adalah si anak itu berpikir, oh kalau misalkan sosok itu saya lihat di hadapan saya, dulu dia cerita soal dia pakai narkoba, jatuh bangunnya seperti apa, tapi kok sekarang dia bisa sukses ya? Berarti yang ada di benak si audiensnya itu, oh berarti nggak apa-apa pakai narkoba, toh ujung-ujungnya dia bisa sukses juga kok. Kan saya udah lihat buktinya nih di hadapan saya gitu. Nah pandangan seperti itu bisa saja muncul gitu. Jadi memang kita harus agak hati-hati, tapi kalau di depan Bapak Ibu nggak masalah aja. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Krisna. Mungkin dari teman-teman Gertak atau Ormas atau OKP ingin menanggapi atau menambahi pertanyaan, dipersilahkan. Oke, baik. Silakan Masnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Arafini ya dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Bertanya, mungkin tadi dari Pak Ketum Seno sudah bertanya tentang penyebaran di pemuda dan masyarakat. Nah, sekarang ini saya akan mewakili mahasiswa terkait yang pertama adalah modus apa ya yang dilakukan oleh pengedar untuk menggait massa atau untuk menjaring mahasiswa agar kemudian bisa mencicipi narkoba. Terus yang kedua, melihat karena mahasiswa adalah agen perubahan yang kemudian nanti menjadi pemimpin masa depan bangsa, saya kira upaya-upaya apa yang telah dilakukan stakeholder atau pemangku kebijakan pemerintahan untuk mencegah penyebaran
narkoba itu semakin luas atau minimal ya menghindari hal itu. Yang kemudian mahasiswa bisa ikut terlibat aktif dalam mencegah adanya penyebaran narkotika atau narkoba. Mungkin itu saja dari saya, sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mungkin ada lagi? Oh sudah ya. Oke baik, itu saja pertanyaannya Pak Krisna, Pak Budi dan Pak Wali. Bisa langsung dijawab terlebih dahulu. Mungkin dari Pak Budi boleh atau Pak Krisna? Ya. Terkait tentang modus apa atau faktor yang dapat mempengaruhi seorang terjebak dalam narkoba seperti itu. Ya, terima kasih. Baru muncul Pak dari mahasiswa yang bertanya Pak. Ya. Mas siapa tadi Mas? Oh Mas Ahmad Alfani. Mas Ahmad Alfani, alhamdulillah Mas, selama saya menjabat di Kasat Narkoba Polres Pekalongan Kota ini belum pernah Mas ada statusnya mahasiswa yang kita amankan atau mahasiswa yang terjerumus ke kasus penyalahgunaan narkoba ini di wilayah Pekalongan. Rata-rata tadi saya sampaikan bahwa pengguna atau yang kita amankan itu adalah pekerja-pekerja informal. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena narkoba ini bisa menembus kemana saja. Kemudian modus-modus apa yang disampaikan? Modus-modusnya mungkin mereka juga menggunakan cara-cara bagaimana nanti orang itu bisa dipengaruhi. Contohnya mungkin salah pergaulan. Mungkin mahasiswa pada saat ada masalah akan lari ke tempat-tempat yang tidak semestinya. Mungkin itu caranya. Kemudian data yang ada di kita, rata-rata Pak Wali ini justru orang yang pernah tersangkut perkara narkoba, keluar dia masih menggunakan lagi Pak. Jadi di istilah kami itu residivis. Itu kebanyakan adalah residivis yang sudah kita proses. Apabila dia residivis, itu juga tidak memenuhi kualifikasi untuk kita laksanakan asesmen. Jadi selama ini yang di Pekalongan itu rata-rata seperti itu. Mungkin mahasiswa juga sama, mahasiswa juga menjadi pangsa pasar karena mahasiswa jelas kuliah itu biasanya ada kemampuan finansial. Karena harga tadi sampaikan Pak Wali Kota, untuk 1 gram itu 1,2 juta. Tapi biasanya kalau yang memang uangnya sedikit bisa beli juga yang namanya paket hemat. Mungkin 1/4 gram. Harga 300, mungkin bisa digunakan 3 orang patungan 100-an. Itu juga rentan juga mahasiswa. Kalau mahasiswa untuk membentengi diri ya itu bergaulah dengan teman yang baik, yang jelas jangan sampai salah pergaulan, mungkin punya masalah jangan melarikan diri atau melampiaskan diri ke tempat-tempat yang tidak baik, itu juga nanti rentan. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan, mungkin dari Pak Krisna atau Pak Wali akan menambahkan. Ya dipersilakan Pak Krisna. Baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaannya menarik nih. Yang pertama terkait dengan modus yang kira-kira bisa menempa si mahasiswa gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan saya tanya balik, kira-kira mahasiswa itu zaman sekarang identik dengan apa sih? Selain handphone ya? Apa? Rokok. Sepakat ya? Nah terus apa lagi? Vape. Oke. Nah kembali lagi seperti tadi yang pernah saya sampaikan di awal, bisnis narkoba ini bisnis yang berkembang terus gitu. Termasuk juga adalah modusnya kayak begitu. Nah sekarang kalau misalkan kita bicara rokok, sudah ada belum trennya itu? Rokok. Bapak Ibu tahu tembakau gorila kan? Tahu ya, harus tahu kayak gitu. Tembakau gorila itu salah satu contoh narkotika jenis baru NPS yang tadi saya sebutkan di awal gitu ya. Tembakau gorila ini merek dagang gitu. Kadang sering juga muncul dengan nama rokok herbal, gitu ya. Kalau saya perokok, saya ditawarin rokok herbal, kira-kira saya bakal tertarik atau tidak? Tertarik, padahal ternyata tembakau gorila.
Tembakau gorila itu disebut juga ganja sintetis. Nama ilmiahnya sintetik cannabinoid. Kenapa disebut ganja sintetis? Berarti dia murni dari kimiawi, dicampur, disemprotkan ke tembakau gitu ya, dan memiliki efek seperti ganja gitu. Jadi trennya yang pertama seperti itu. Kemudian vape. Apakah vape-nya salah? Tidak. Sampai dengan sekarang kan yang mengatur Kementerian Perindustrian atau Perdagangan itu vape itu. Tapi yang kita harus antisipasi adalah isinya gitu. Di Jakarta itu udah beberapa kali tuh ditemukan. Ternyata ada orang mengkonsumsi pakai vape, isinya itu adalah sabu cair. Gitu. Jadi ini perlu kita waspadai gitu. Kenapa? Karena itu rentan dengan dunia mahasiswa kebanyakan kayak begitu. Dan terus juga masalah media sosial. Nah ini udah jelas. Ini udah rahasia umum Bapak Ibu. Sekarang kalau misalkan memang pengedar, dia mau cari barang, nggak usah dia cari-cari turun ke lapangan kayak begitu. Dia googling aja sampai ketemu tuh. Itu yang terjadi kepada tersangka yang kita tangkap di daerah Kelidang Lor sana gitu. Jadi dia menjual tembakau gorila, dia pengakuannya sudah 10 kali transaksi, dia sudah punya langganan tersendiri. Bagaimana dia mencari penjualnya? Dia googling, browsing. Jadi kadang dia itu beli secara online, tokonya tuh di Tangerang, Bekasi, Bogor, Sukabumi, nanti dikirim. Bahkan dulu itu, belum terlalu lama sih sebenarnya, Bapak Ibu juga harus tahu nanti kalau misalkan memang ada akun, kalau dulu itu yang ketahuan akun yang dia menjual narkotika terutama jenis ganja, itu di belakangnya itu ada kode 620. Bla 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 underscore atau titik 620, itu kode. Tapi sekarang sudah diketahui oleh petugas, jadi sudah di-ban seperti itu. Dan ini akan berkembang terus gitu. Jadi intinya apa? Intinya memang sekarang ini harus ekstra waspada kita ini ya. Karena trennya itu juga selalu berganti, selalu berubah-berubah. Dan kita kan juga jelas memahami narkoba ini adalah pasar yang luar biasa. Bandar itu logikanya kan dia memproduksi, dia harus cari pangsa pasar gitu. Dia harus cari market baru. Yang ideal sebagai market baru itu adalah mereka yang masih berada di usia sekolah dan mahasiswa. Pertanyaan kedua, saya ambil contoh, saya apresiasi dengan kampus di Pekalongan ya, terutama UIN Pekalongan Gus Dur tuh Pak Wali, itu bagus. Mereka memberikan kesempatan kepada kita itu untuk menjadi dosen. Jadi di semester ganjil itu kami mengajar 2 mata kuliah tuh Pak, di Fakultas Ushuluddin seperti itu. Gitu. Jadi kami memberikan pemahaman tentang masalah P4GN. Dan timbal baliknya kami juga memberikan kesempatan kepada mahasiswa kalau seandainya mereka itu mau cari penelitian untuk skripsi, untuk PKL, kami terbuka. Gitu. Itu adalah contoh bagaimana kami dengan dunia pendidikan khususnya perguruan tinggi. Gitu. Terima kasih. Ya, boleh Pak Wali mungkin bisa menyampaikan closing statement ya untuk sesi kali ini. Ya, kalau secara umum teknis sudah dijelaskan oleh Pak Budi, Mas Krisna. Ya, saya hanya sedikit saja mungkin ya. Ini menjadi ikhtiar kita bersama. Mudah-mudahan ikhtiar ini bisa bersinergi dengan semuanya. Tadi juga sudah disampaikan tidak hanya dari pemerintah, BNN maupun dari pihak kepolisian, tapi peran masyarakat. Ya, peran masyarakat, pengertian masyarakat tentang bagaimana cara melaporkan, semuanya ditanggung keamanannya, terus bagaimana tentang warga yang mengadukan keluarganya untuk direhabilitasi, itu tidak ada akan dipidanakan. Nah itu mudah-mudahan ini bisa sampai ke masyarakat, dimengerti oleh masyarakat, dan bisa meminimalisir peredaran narkoba di Kota Pekalongan. Mungkin itu aja, Mbak Ayu.
Baik, terima kasih Pak Wali Kota beserta Pak Budi, terima kasih Pak Krisna, terima kasih sudah menyampaikan sedikitnya sosialisasi pada kesempatan kali ini. Dan terima kasih juga untuk kepada semua Ormas, OKP, dan Gertak yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Mungkin ini terakhir ya Pak ya. Oke, saya cek sound kembali. Hani 2023. Oke, kurang kompak ya. Sekali lagi, Hani 2023. Oke, sekali lagi deh, Hani 2023. Oke, tepuk tangan yang meriah untuk acara kali ini. Dan demikianlah pencegahan ini bisa kita dibarengi gitu ya, saling bekerja sama untuk menemukan keberhasilan seperti itu. Maka diperlukan kesadaran dari semua pihak untuk ikut berperan aktif dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dimulai dari diri sendiri. Terima kasih Pak, saya ucapkan sekali lagi, saya Yusita pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.